Halo pemirsa, senang sekali program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Eliza Hasan, inilah Hot Ekonomi. Pemerintah memproyeksikan terjadi pelebaran defisit yang semula di level 2,41% dari produk domestik bruto menjadi 2,6% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa pelebaran defisit itu disebabkan adanya perubahan komposisi dari sisi penerimaan dan belanja negara. Pasca cuti Idul Fitri, Kementerian Keuangan mengebut pembahasan APBNP 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, dalam era APBNP 2017, pemerintah sudah memasukkan kemungkinan pelebaran defisit yang semula diperkirakan 2,41% dari PDB menjadi 2,6%. Untuk belanja negara yang telah dipatok dalam APBN 2017 sebesar 2.080 triliun rupiah, terjadi penambahan belanja mencapai 10 triliun rupiah sehingga menjadi 2.090 triliun rupiah. Sri menjelaskan sejumlah pos pengeluaran yang membengkak tahun ini adalah program sertifikasi tanah, persiapan pilkada serentak dan pemilu, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang membengkak, ditambah dengan pengadaan lahan yang harus ditopang oleh APBN. Tidak hanya itu, Menteri Keuangan juga menyatakan belanja negara meningkat lantaran ada kenaikan subsidi energi untuk bahan bakar minyak, listrik, dan LPG 3 kg. Dalam era APBNP yang baru diserahkan kepada DPR, pemerintah menaikkan anggaran subsidi LPG melon menjadi 30 triliun rupiah. Anggaran tersebut naik 8 triliun rupiah. Pemerintah juga mendeteksi adanya potensi selisih antara realisasi penerimaan perpajakan dengan target atau shortfall yang mencapai 50 triliun rupiah. Dalam APBN 2017, pemerintah memasang target penerimaan perpajakan sebesar 1.498,9 triliun rupiah. Dengan tidak memperhitungkan perubahan pada penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah, maka target penerimaan negara nanti turun menjadi 1.700,3 triliun rupiah. Sri juga menyebutkan, pemerintah masih mencermati pergerakan harga minyak mentah Indonesia yang dipatok sebesar $45 Amerika Serikat per barel. Namun, harga minyak mentah belakangan kembali melemah. Menurut Sri, potensi perubahan asumsi tersebut mempengaruhi postur APBN secara keseluruhan. Tim Liputan, Berita 1. Pemerintah memproyeksikan bahwa terjadi pelebaran defisit pada era APBNP 2017 dari 2,41% menjadi 2,6%. Pelebaran tersebut dipengaruhi oleh belanja negara yang meningkat sekitar 10 triliun rupiah. Proyeksi defisit tersebut cukup dekat dengan batas 3% yang sudah diatur oleh undang-undang. Lantas mampukah pemerintah mengurangi angka defisit tersebut? Apa yang harus dilakukan pemerintah di tengah fokus pembangunan infrastruktur? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan ekonom Indef, ada Mas Abra Talatov. Selamat datang di Hot Ekonomi, Mas Abra. Ya, selamat malam, Mbak. Ini kalau kita lihat hasil proyeksi defisit ini kalau melebar dari 2,41 kemudian jadi 2,6%. Ini Anda melihatnya seperti apa, Mas Abra? Ini kan sepertinya cukup tinggi dibandingkan dari beberapa tahun yang lalu. Iya, betul. Sebetulnya pertama-tama kita melihat kondisi ini kenapa terjadi, karena ini merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal kita yang agresif, terutama untuk keperluan belanja infrastruktur. Memang konsekuensinya adalah ketika realitas penerimaan kita juga yang cenderung menurun dari sejak 3 tahun terakhir dan juga belanja yang relatif ekspansif tadi itu tidak dipengaruhi juga dari kondisi ekonomi global dan domestik. Global misalkan kita lihat bahwa proyeksi tahun ini ekonomi dunia tumbuh sekitar 2,1%. Nah, tetapi dalam perjalanannya kondisinya juga tidak relatif baik, karena kita lihat kemarin IMF telah memangkas proyeksi Amerika misalkan dari 2,3% menjadi 2,1%. Ini bisa menjadi cermin bahwa faktor eksternal itu juga mempengaruhi dari segi penerimaan pajak juga. Kemudian yang kedua, faktor domestik. Kita tahu beberapa kebijakan pemerintah telah dilakukan sebelum-sebelumnya juga mempengaruhi kapasitas penerimaan pajak kita. Yang pertama, tax amnesty. Tahun 2016 lalu APBN kita tertolong sekitar 107 triliun dari penerimaan tax amnesty tebusan.
itu pun kita penerimaan pajak masih sekitar 82% realisasinya. Artinya apa? Artinya ketika tahun ini tidak ada lagi tambahan dari tax amnesty, itu juga menjadi tantangan berat untuk APBN. Nah, kalau kita lihat memang salah satu alasan juga yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pelebaran ini kan juga terkait dengan pembangunan infrastruktur tadi, dan ada lagi persiapan Asian Games, dan juga persiapan pilkada dan program-program lainnya seperti sertifikasi tanah. Nah, menurut Anda apakah alasan-alasan ini bisa diterima juga terkait hal ini? Ya, pemerintah sebetulnya sudah menyusun APBN 2017 ini tahun lalu dengan menganggap ini sudah rasional, sudah realistis, makanya dianggap oleh Bu Sri juga sudah kredibel. Tapi nyatanya kita dengar juga Bu Sri akhirnya terlihat sedikit pesimis juga ya, artinya akan merubah kembali proyek APBN, revisi APBNP. Bahkan saya juga dapat informasi besok akan dibahas di sidang paripurna di DPR, itu bukan 2,61%. Pemerintah mengajukan sekitar 2,92%. Nah, itu kan berarti angka itu sudah di ambang batas. Betul. Ini itu sangat riskan sekali, makanya kita mewanti-wanti pemerintah juga untuk waspada dengan defisit fiskal ini. Karena kita tidak bisa hanya melihat dari jangka pendek, tapi juga jangka panjang bagaimana nanti kesinambungan fiskal bisa menutup dari defisit fiskal tadi kan konsekuensinya adalah penambahan utang seperti itu. Nah, ini kan kalau sebelum kita masuk ke penambahan utang, tapi ada kita juga beberapa alasan lainnya juga terkait dengan subsidi energi juga. Ini juga menjadi salah satu alasan yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, ini terkait dengan subsidi bahan bakar minyak, listrik dan LPG 3 kg. Ini tanggapan Anda terkait dengan hal ini juga seperti apa? Memang ini nampaknya apakah pemerintah akhirnya kebablasan hingga ini keluar dari mapnya seperti apa? Sebetulnya kemungkinan penambahan anggaran untuk subsidi itu juga merupakan dilema bagi pemerintah karena pemerintah sudah melihat separuh pertama tahun ini inflasi juga melebihi dari yang diekspektasikan, ya kan. Kemarin kita lihat inflasi di bulan Juni juga cukup besar, lebih tinggi dibanding yang diekspektasikan pemerintah, dan pemerintah menargetkan inflasi tahun ini 4%. Dan kami melihat inflasi bisa saja dalam range 4,5 sampai 5%. Nah, untuk pemerintah menjaga agar inflasi ini tidak sampai melebihi ekspektasi tadi, ya pemerintah mau tidak mau juga harus menambah jumlah subsidi di energi, dan buktinya salah satunya subsidi tarif listrik yang untuk bulan Juni kan juga ditunda ya. Jadi hanya 3 kali. Jadi itu juga sebagai bentuk bahwa pemerintah juga ingin melihat lebih tengah-tengah gitu antara pertumbuhan dan juga inflasi tadi. Inflasi seperti itu. Oke, Mas Abra, tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan tax amnesty, itu pun kita mengatakan dari mana kemudian masuknya, kalau kemarin selamat dengan adanya tax amnesty, bagaimana saat ini ataupun sekarang? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, Mas Abra, usai jeda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.